Pemirsa Obsession TV, di samping saya telah ada pengacara muda berbakat Indonesia. Beliau juga masuk ke top 100 Indonesian Lawyers dari Asian Business Law Journal. Pak Pramudia Oktavinanda. Pak, sebelumnya terima kasih ya Pak telah sama-sama memberikan waktu untuk kita berbincang hangat nih Pak hari ini. Sebelum kita masuk ke inti dari wawancara, saya pengen nanya Pak, bagaimana Bapak memaknai pencapaian terpilih masuk ke salah satu pengacara muda yang masuk ke top 100 Indonesian Lawyers? Oke, terima kasih. Mungkin ya ini merupakan satu hal yang cukup membanggakan buat saya. Ketika saya pertama kali mendirikan law firm ini, kemudian kira-kira sekitar 6 bulan ya, 6 bulan itu, ya sekitar 6 bulan, kemudian saya ternyata mendapatkan penghargaan tadi, termasuk salah satu lawyer yang paling muda juga untuk masuk ke list itu, karena biasanya memang yang masuk situ kan yang udah lumayan lebih tua lah. Ya, tapi alhamdulillah kebetulan memang ini kan hasilnya adalah berdasarkan survei dari para klien, dari para perusahaan-perusahaan atau law firm ada di luar juga. Dan kebetulan saya mendapatkan banyak support juga dari klien-klien saya tersebut, dan mungkin itulah sebabnya salah satunya kenapa saya bisa masuk ke dalam posisi itu. Jadi kalau boleh dibilang ya, saya sangat berterima kasih pada klien-klien saya yang bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara atau memberikan mengisi survei gitu kan, bahwa saya adalah salah satu yang menjadi rekomendasi mereka. Kira-kira seperti itu. Pak, boleh diceritakan juga nggak Pak, kenapa sih Bapak memilih untuk terjun sebagai seorang lawyer, terus perjalanan karir Bapak di highlight hingga Bapak mendirikan Umbra ini? Oke. Mungkin kalau saya masuk hukum itu apa ya, saya dulu selalu merasa ada semacam apa ya, pada saat dulu saya lulus SMA itu ada semacam bisikan gaib kalau saya bilang. Dalam artian saya suka memang berdebat, dulu saya ikut kompetisi debat juga, tim debat di SMA, saya dulu SMA di Kanisius. Kemudian tiba-tiba saya bilang, wah saya ingin masuk fakultas hukum. Walaupun saya dulu anak IPA, tapi saya bahkan nggak ngambil jurusan yang IPA di universitas, saya nggak mau ngambil, saya cuma ngambil jurusan IPS dan harus fakultas hukum. Jadi waktu itu saya bilang kalau nggak terima fakultas hukum ya udahlah, saya harus coba lagi tahun depan. Tapi alhamdulillah saya keterima langsung waktu itu tahun 2001. Kemudian begitu saya masuk ke dalam fakultas hukum, karena saya senang gitu, dalam artian ini apa ya, pekerjaan yang ilmu yang sangat saya cintai gitu. Jadi mungkin kalau bahas sebagian orang gitu kan, saya lihat kadang-kadang ada beberapa anak saya juga masih bingung ya, usia 21 itu kan mau ngapa sih dalam hidupnya. Cuma saya selalu bilang, begitu saya lulus pun saya udah tahu saya harus jadi lawyer. Dan jadi adalah corporate lawyer, dan berapa dari sekitar 13 tahun lebih saya menekuni bidang ini, saya masih tetap yakin bahwa saya memang ingin jadi lawyer. Terus boleh di-highlight nggak tentang Umbra ini? Ceritain sedikit kok bisa berdiri gitu. Oke. Ya mungkin kemarin juga sekitar 6 bulan yang lalu saya sempat berdiskusi dengan beberapa rekan, kayaknya udah saatnya nih saya bilang. Memang dari dulu saya selalu ingin punya, suatu hari saya setelah menimba pengalaman akan tiba saatnya saya harus punya bisnis sendiri. Dan salah satu alasan kenapa saya punya bisnis sendiri adalah karena saya ingin menerapkan visi misi yang udah saya punya dari dulu. Ya mungkin kalau kita berada di law firm orang lain ya bagaimanapun juga kan mungkin mereka udah punya visi misinya sendiri. Nah, pikiran saya waktu itu adalah kita punya satu tim ya. Dulu saya punya punya cita-cita itu ada law firm namanya di Amerika namanya Wachtell Lipton. Nah, ini salah satu law firm yang boleh dibilang dia ini kecil, hanya ada sekitar 200 orang, tapi dia pendapatannya itu bisa memproduksi $800 juta dalam waktu 1 tahun. Padahal dia hanya 200 orang. Sementara di law firm saya yang lama itu secara global ada 4.400 orang, tapi dia memproduksi 2 billion, sekitar $2 miliar. Dan kemudian saya timbul pertanyaan, ini kenapa bisa dengan orang sekecil ini kok bisa menciptakan value sebesar itu? Dan kemudian ya itu yang membedakan. Ada orang yang ekspansi bisnisnya adalah dia lebih milih, saya pingin seluas-luasnya, tapi mungkin dalam artian ya dia nggak bisa menciptakan tim yang benar-benar solid dan elit gitu. Nah, saya selalu punya cita-cita pingin mendirikan tim yang seperti itu. Dan pas akhirnya saya bilang kalau kayak gini caranya kita butuh tim mungkin memang tidak terlalu besar, tapi kita mau orang-orangnya itu memang semuanya jagoan. Nah, dengan prinsip seperti itulah akhirnya kita mendirikan Umbra. Dan dalam waktu yang tadi, yang waktu cukup singkatnya, alhamdulillah kita sekarang berkembang menjadi kurang lebih sekitar 28-30 lawyer malah. Kita lagi nambah lagi bahkan saat ini. Ada berapa proyek yang telah ditangani oleh Umbra dalam jangka waktu 6 bulan ini? Mungkin sekarang kita udah tembus 70 ya. 70 proyek. Itu mayoritas dari klien-kliennya dari? Kalau boleh dibilang kebanyakan kelasnya memang BUMN. Ya, makanya kantornya pun di sini. Tapi kita juga berkembang ke swasta karena bagaimanapun juga harus selalu ada
keseimbangan lah antara badan usaha milik negara dengan badan usaha milik swasta. Cuman memang sejauh ini yang paling banyak memang kliennya kami adalah BUMN. Boleh dibilang kalau banyak kisah ada banyak banyak hal yang harus dikerjakan. Namun kebetulan saya bersyukur juga istri saya itu juga partner juga sini. Kita udah bersama dulu dari zaman kuliah dan kemudian seterus. Jadi dulu dia di kantor yang lama, saya juga sama bareng jadi partner juga. Terus kemudian ketika kita mendirikan sini dia jadi partner saya dan kebetulan itu menurut saya hal yang sangat membantu gitu karena jujur aja sulit menemukan orang yang bisa mendukung pekerja seperti ini karena kan lawyer itu biasa ya kita datang pagi pulangnya pagi lagi gitu dan itu sesuatu harus dilakukan secara terus menerus. Kalau nggak ada passion mungkin udah bubar dari zaman dulu gitu. Saya bahkan ingat dulu waktu itu aja ketika ibu saya waktu itu sakit dia cancer survivor. Waktu itu ketika saya di rumah sakit itu pun saya harus tetap kerja karena saya bilang ada deadline yang saya udah ngomong ke klien saya bilang ini karena ibu saya masuk rumah sakit saya akan ada delay 1 hari saya bilang. Bicara tentang work life balance nah itu kan tadi kan harus menyeimbangkan ya antara karir, keluarga dan waktu me time itu Bapak kayak gimana Pak cara membagi waktunya? Ya ini menariknya itu tadi ya karena kebetulan istri saya partner di rumah sekaligus di kantor. Jadi mungkin kalau kita di sini bilangnya bukan work life balance tapi lebih kayak work life integration. Dalam artian saya pergi liburan pun saya selalu bilang sama klien saya selalu bisa dihubungin. Silahkan saya bilang mau jam berapapun mau nelfon kayak mau WA kayak saya nggak pernah ada masalah 24 gitu. Jam tuh Pak atau gimana? Semalam saya masih bangun aja walaupun saya sering bangun sampai malam juga jadi saya sebenarnya nggak terlalu khawatir dan dari itu saya bilang unfortunately pekerjaan menjadi lawyer dikarenakan jamnya yang seperti tadi itu butuh dukungan satu dari keluarga yang mengerti ya alhamdulillah keluarga saya juga seorang tua dari dulu pun juga tahu gitu bahwa memang kayak begini situasinya kalau kita kerja sebagai lawyer dan karena sistem tadi seperti itu mau nggak mau ya itu kita harus menyatukan dari mulai kerja dan leisure time itu ya satu paket aja. Kalau memang misalnya harus ada gangguan ya udah saya nggak ada masalah. Toh itu juga memang sesuatu yang saya senengin. Tantangan terbesar Pak selama menjadi lawyer ataupun dalam memanage Umbra ini Pak? Ya mungkin salah satu tantangan terbesarnya satu ya deadline-nya. Karena kan kadang kalau dalam dunia profesi ini seringkali deadline-nya itu bukan kalau saya tanya, jadi kapan Pak bisa selesainya Pak? Biasanya dia bilang harusnya minggu lalu Pak gitu kan. Jadi bahkan bukan besok katanya tapi harusnya minggu lalu selesai gitu. Jadi itu sesuatu hal yang tantangannya karena kemudian juga kita sering mengerjakan deal-deal yang dalam size yang sangat besar melibatkan banyak stakeholders. Misalnya dulu satu deal kita pernah ada kayak satu deal restructuring misalnya, itu ada 12 bank terlibat sekaligus, masing-masing terpisah, nggak sindikasi gitu kan, menyelaraskan keseimbangan antara satu pihak aja udah susah. Iya, tapi ketika kemudian banyak pihak itu, belum lagi misalnya kalau melibatkan regulator, pemerintah terlibat, dan yang regulator pemerintah juga nggak cuma satu, tapi ada macam-macam. Nah itu mungkin saya pikir salah satu tantangan yang harus dihadapi dan itu menyenangkan itu. Maksudnya justru ketika dealnya susah tuh baru saya malah menyenangkan karena kalau dealnya terlalu gampang saya ketiduran tanpa ngerjainnya gitu. Nah, sementara kalau ngerjain Umbra sendiri mungkin berbeda adalah dulu kan pada saat saya ada di law firm yang sebelumnya ya semua kan udah diatur. Manajemen itu kan satu hal yang ya udah ada yang ngurusin semua lah. Nah, tapi kemudian ketika saya bikin sendiri saya harus siap untuk itu tadi saya harus melakukan kegiatan manajemen juga. Makanya kemarin cukup brutal pada saat kemarin saya ngurusin Umbra ini berdiri November, Juni kemarin saya harus lulus juga kan. Saya selesai di dokter 6 tahun lah. Lalu obsesi besar dari Bapak sendiri apa sih? Kalau dibilang obsesi saya banyak sih sebenarnya. Dalam artian dari dulu pun saya punya cita-cita misalnya pingin jadi ahli martial arts nomor 1 karena dulu saya juga belajar, maksudnya saya belajar gitu sama guru saya. Kemudian saya juga pingin jadi traveler di Jepang nomor 1 karena saya suka ke Jepang. Pak boleh dikatakan berarti tadi selalu belajar hal yang baru dan tidak pernah berhenti untuk mencoba hal yang baru itu filosofi hidup Bapak ya? Boleh dibilang begitu ya, karena saya merasa hidup itu cuma sekali gitu. Jadi saya bilang jangan pernah berakhir jadi orang yang mediocre aja. Saya berharap kalau misalnya di suatu hari saya udah mati atau gimana gitu kan, di nisan saya itu tulisannya sesuatu yang menarik gitu. Saya nggak pingin kayak saya pernah baca dulu yang menginspirasi saya itu kan kayak here's John, he born, lives and died just like an ordinary guy. Itu menurut saya kayak wah
saya nggak mau kayak begitu gitu loh. Ya, kalau apa namanya, saya juga suka tuh dulu quote-nya tuh dari 50 Cent. Ya, apa dia bilang, get rich or die trying gitu kan dibilang kan. Walaupun buat saya menjadi kaya itu sebenarnya adalah hanya sekedar ekses dari kita sukses membangun kualitasnya bagus. Itu uang akan datang dengan sendirinya. Saya selalu berpercaya kayak begitu. Uang akan datang ketika kita memberikan hasil yang terbaik kepada klien-klien menerima servis dari kita. Pak, tadi Bapak ceritakan dalam setahun tuh pasti ke Jepang ya? Ya, ya. Di situ kan Bapak belajar banyak hal. Ya. Mungkin banyak hal yang Bapak dapat di sana. Apalagi sih Pak, pengalaman apa lagi yang menarik selama misalnya di Jepang? Kenapa Bapak segitu cintanya dengan negara? Mungkin karena memang dari kecil ya, jadi karena saya suka baca komik ya. Oh. Jadi saya dari kecil tuh udah nonton anime gitu kan. Jadi suka banget saya dengan Jepang, dan saya tuh dari dulu bercita-cita pengen ke Jepang. Saya belajar servis banyak dari orang-orang Jepang, gimana caranya secapek apapun. Saya bener kayak misalnya chef-chef sushi ya yang saya datengin. Mereka kerja itu dari biasa selesai tuh jam 12 malam baru, karena mereka tutup restoran tuh bersih-bersih lagi. Jam 5 pagi mereka udah di Tsukiji, di pasar ikan yang paling terkenal di sana. Itu untuk dapetin ikan-ikan yang fresh. Dan tiap hari, ada beberapa bahkan buka 7 hari seminggu. Dan kayaknya nggak capek-capek. Dan tiap kali ketemu pun mereka selalu senyum gitu, mereka selalu bersemangat gitu kan, irasimasu gitu. Jadi dia, gila. Saya tiap kali datang tuh kayak saya merasa kayak saya satu-satunya klien dia, walaupun ada banyak. Nah, itu juga saya bilang pada saat kita ketemu klien selalu perlakukan mereka sebagai your only client. Kayak mereka merasa kayak saya ada di sini buat bapak atau ibu gitu kan. Saya ada di sini, udah nggak usah khawatir. I'm here, I'm for you gitu kan. Nah, itu yang menurut saya pelajari banget di Lantas Pak, Bapak kan ini kan hektik banget kerjaannya gitu kan. Terus kadang-kadang waktu istirahat sedikit. Nah, gimana Pak untuk menjaga kesehatan Bapak agar tetap tampil prima dan bugar gitu Pak? Oh, ya. Dulu nih saya overweight sebenarnya. Saya dulu pernah berat 90. 90? 90, sekarang saya dari 76. Itu salah satunya juga dulu alasannya memang pas saya pergi PhD. Nah, pas saya pergi PhD itu saya punya waktu, saya justru punya waktu untuk olahraga. Jadi pada saat kerja, justru pada saat saya PhD ambil doktor itu justru saya punya waktu buat olahraga. Karena kan kerja saya sedikit berkurang, saya tinggal belajar aja kan. Jadi dulu saya waktu di Amerika itu kayak karena waktu kuliah saya juga udah selesai, jadi saya lebih banyak riset aja untuk nulis paper saya kan, untuk disertasi saya. Saya punya waktu sekitar 3-4 jam tuh saya olahraga tiap hari. Nah, turun lah itu udah. Turun drastis kan karena ini kan. Nah, tapi kemudian pas balik ke Indonesia disiplinnya udah ada. Jadi sekarang saya pun juga masih tiap hari olahraga. Saya berenang biasanya tiap hari olahraga, juga praktis. Legacy apa yang akan Bapak berikan dalam bidang hukum ini Pak? Wah, ya ini saya mungkin masih cukup muda ya untuk menjawab legacy apa yang mau saya berikan. Tapi kalau tadi saya bilang, saya pingin, saya lulusan dari University of Chicago, dan yang paling terkenal dari kampus saya adalah pemikiran law and economics. Itu hukum dan ekonomi. Dia mengaplikasikan ilmu ekonomi ke dalam analisis ilmu hukum kebijakan publik gitu. Nah, itu salah satu legacy yang dari dulu saya ada cita-cita saya harus membawa law and economics ini ke Indonesia. Sekarang kan seringkali kan kebijakan itu kadang nggak dipikir atau kayak tiba-tiba muncul kayak kadang nggak dipikir. Padahal kalau dalam law economics itu setiap kebijakan itu pasti ada yang namanya biaya. Karena kan semua kan nggak gratis. Kita menerapkan suatu peraturan pun pasti ada biayanya. Nah, biayanya itu harus dihitung. Gimana caranya supaya manfaat yang didapat itu lebih besar daripada biayanya. Sekian wawancara saya dengan Pak Pramudia, sangat menginspirasi sekali pemirsa. Untuk lebih lanjutnya bisa ditemukan dalam The Best Lawyer Profesional di majalah Man Obsession edisi Juli 2018, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Man Obsession.